Ratih yang sedang hamil muda itu beberapa hari ini merasakan seperti ada keanehan pada dirinya. Ia merasa ada yang mengikuti dirinya, seakan-akan ada orang di sebelahnya yang selalu meniup lehernya. Dan juga badannya ini terasa sakit semuanya. Dan pada waktu-waktu tertentu, di setiap maghrib, ia akan selalu merinding. Badannya ini akan merasa dingin semua. Dia tidak tahu kalau sebenarnya ia ini sedang diikuti pocong. Semuanya berawal ketika ikut suaminya untuk melihat tanah yang akan dibeli suaminya itu. Mereka berangkat bersama dengan adiknya dan suaminya untuk menemui maklar tanah sebagai perantara jual beli tanah yang akan dibeli oleh suaminya itu. Mereka sudah sepakat untuk bertemu dan ingin melihat lokasinya untuk ditinjau dulu. Singkat cerita, berangkatlah mereka dan bertemu dengan maklar tanah itu. Dan mereka diajak ke lokasi untuk melihat-lihat dahulu. Maklar itu memperlihatkan batas-batas serta akses yang akan didapat jika mereka membeli tanah itu yang sangat strategis katanya. Ratih ikut juga melihat suasananya di lokasi itu. Dia melihat ke sekeliling lokasi, sedangkan suaminya ini tetap asik membicarakan harga dan kelengkapan surat-surat tanahnya. Tiba-tiba Ratih ini seperti merasakan sesuatu yang seolah memanggilnya. Ia kemudian melihat sebuah rimbunan pohon bambu yang menarik perhatiannya. Karena suaminya yang lagi asik ngobrol dengan maklar itu, Ratih kemudian berjalan menuju kebun bambu itu seorang diri. Ia seolah-olah dituntun ke pohon bambu itu. Kemudian matanya ini melihat sesuatu seperti sebuah batu yang kecil berwarna hitam di bawah pohon bambu itu. Kemudian ia mendekatinya dan kemudian ia mengambil batu hitam itu. Ia perhatikan dengan seksama dan Ratih tertarik dengan batu tersebut. Walaupun miripnya seperti akik, namun sangat berkilau dan indah, dan ingin menyimpannya. Cukup lama ia berada di situ. Di sisi lain, suaminya yang sudah selesai berbincang-bincang kemudian mencarinya karena merasa istrinya ini tidak ada di sampingnya, dan melihat Ratih yang sendirian di kebun bambu yang masih termasuk dari bagian yang akan dibelinya nanti. Kemudian suaminya ini menghampiri Ratih untuk diajak pulang karena urusan sudah beres. Setelah sampai di tempat istrinya, ia bertanya kenapa istrinya ada di sini. Ratih berkata, dia hanya ingin melihat-lihat suasananya karena di sini terasa sejuk katanya. Ia ingin bercerita kalau dia juga menemukan sebuah batu akik kepada suaminya dan ingin membawanya pulang, apakah boleh. Namun belum sempat bercerita, suaminya ini mendapat panggilan telepon. Dan sambil berbicara lewat telepon, ia meninggalkan Ratih sebentar. Dan akhirnya Ratih tidak jadi bercerita kepada suaminya. Beberapa menit kemudian akhirnya mereka pulang, dan Ratih tidak bisa bicara jujur kepada suaminya dan telah membawa batu hitam sebesar kerikil itu di kantongnya. Di malam itu Ratih melihat terus batu hitam yang seakan-akan menarik baginya. Ia putar-putar, ia lihat dari berbagai sudut sambil mengelus perutnya. Ia memandang batu akik yang ia dapatkan tadi pagi itu. Kemudian suaminya datang sambil membawa kopi dan duduk di sampingnya. Mereka berbincang-bincang kalau suaminya Ratih itu tertarik dengan tanah itu dan ingin berniat membelinya. Ratih selalu mendukung dengan apa yang suaminya rencanakan, yang penting bermanfaat. Dan Ratih teringat belum sempat bercerita tentang kejadian di lahan tadi yang mereka datangi, dan ingin bercerita, namun belum sempat Ratih ingin menceritakan, tiba-tiba
pintu rumah mereka ada yang mengetuk. Suaminya heran, siapa yang bertamu malam-malam begini? Akhirnya ia menuju pintu dan membukanya. Ternyata yang di depan pintu itu adalah temannya yang memberikan informasi tentang tanah itu. Mereka berbincang di luar dan temannya ini ingin memberitahu bahwa ada lahan yang bagus lagi. Malam bos, maaf mengganggu. Oh kamu Din, ada apa? Ini bos, mau bilang ada lahan bagus lagi. Jika bos berminat, Udin berkata sambil garuk-garuk kepalanya. Sepertinya aku cocok yang ini Din, bilang suaminya Ratih. Oh syukurlah bos, berarti saya boleh minta uang untuk beli rokok dong bos. Udin berkata sambil tersenyum. Bilang saja kamu itu minta komisi, ujar suaminya Ratih sambil mengambil uang dari kantongnya. Cukup bos. Oke, terima kasih ya bos, saya pulang dulu ya bos. Kemudian pergi dan berlalu dari hadapan suaminya Ratih ini. Setelah suaminya Ratih memberikan komisi kepada temannya, dan temannya ini juga sangat senang dan berterima kasih dan kemudian pamit pulang. Akhirnya ia masuk kembali ke dalam rumah. Sambil menunggu suaminya Ratih ini, ia mengeluarkan batu hitam itu tadi yang ia ditemukan di bawah pohon bambu. Ia lihat batu itu dengan tersenyum. Sangat indah, pasti kalau dijadikan kalung, batin Ratih. Sejenak kemudian Ratih merasakan desiran angin di kamarnya, seolah ada orang. Ia merasakan gelisah. Kok suaminya lama banget batinnya. Ia melihat ke sana kemari dan seperti ada yang memperhatikan dirinya dari jendela. Ia kemudian melihat keluar jendela, namun tidak ada apa-apa di sana. Kemudian ia tutup jendelanya kembali. Setelah menutup jendela itu, ia berbalik badan. Ternyata di depannya ini sudah ada sosok yang menakutkan. Wajah yang rusak, bau mulut seperti bangkai. Kemudian terdengar suara memanggil dirinya. Ratih, Ratih, Pocong, Pocong. Ratih tergagap. Pocong itu tersenyum kepada Ratih. Begitu dekat dengan mukanya Ratih. Ratih seperti patung menatap pocong itu, tidak bisa bergerak dan hanya bergemetaran sambil ingin menangis. Tiba-tiba suaminya datang dan pocong itu langsung hilang. Terasa hembasan angin menerpa wajahnya Ratih. Suaminya yang melihat Ratih seperti ketakutan segera menghampiri dan bertanya apa yang terjadi. Ratih yang masih syok tidak bisa berkata-kata. Bahkan ketika suaminya mendekatinya, ia malah mundur mengira suaminya itu hantu. Suaminya yang bingung kembali menenangkan Ratih. Setelah Ratih mulai tenang, ia menceritakan kalau ia didatangi sesosok pocong yang menakutkan sekali. Suaminya ini tidak percaya. Mungkin itu halusinasi saja karena kamu lagi kecapean. Ratih tetap bersikeras bahwasanya di rumahnya ada pocong. Suaminya tetap masih menghiburnya. Kemudian Ratih teringat kalau mungkin semuanya itu ada hubungannya dengan batu hitam yang ia temukan, dan kemudian ia bercerita kepada suaminya dan memberikan batu hitam itu. Suaminya kemudian memperhatikan batu itu dan hanya diam. Ia juga merasakan ada kekuatan jahat di batu itu. Di saat memperhatikan batu itu, tiba-tiba terdengar suara, "Jika kalian ingin selamat, jangan beli tanah itu." Suara yang sangat menyeramkan. Kemudian suara itu hilang. Mereka berdua terdiam, terpaku ketakutan. Akhirnya mereka bersepakat
akan mengembalikan batu itu ke tempat asalnya lagi, agar tidak ada apa-apa yang akan terjadi berikutnya. Akhirnya pagi telah tiba. Suasana yang indah dan cerah, udara yang segar pagi itu membuat Ratih dan suaminya bersemangat. Mereka akan kembali lagi ke tempat kebun bambu yang dimana Ratih menemukan batu misterius itu. Mereka berangkat dari rumah sekitar jam 9 pagi. Akhirnya sebelum duhur mereka sudah tiba di tempat itu. Walaupun dekat dengan pemukiman warga, namun tempat itu terasa sepi dan sangat singgup. Mereka memperhatikan sekeliling. Ada hawa seram yang menghinggapi mereka, yang seketika tubuh mereka menjadi merinding. Walaupun itu siang hari. Tidak membuang waktu, Ratih segera ke bawah pohon bambu dan kembali meletakkan di mana ia mengambil batu itu dan meminta maaf jika telah berbuat salah. Kemudian mereka pulang meninggalkan tempat itu. Tanpa sepengetahuan mereka, batu itu hilang dengan misteriusnya. Setelah kejadian itu, Ratih dan suaminya tidak jadi membeli tanah itu karena telah mendapatkan teror pocong. Selesai. Demikianlah kisah kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur sahabatku semuanya. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.